Ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta lembaga terkait mencatat hingga 20 Juli 2023 pemirsa ada 702 laporan kasus perdagangan orang dengan total korban mencapai 2.154 orang. Berikut data kasus tindak pidana perdagangan orang yang berhasil tim Litbang B-Universe kumpulkan. Kita akan lihat data pertama. Ini adalah soal kasus TPPO di Indonesia. Datanya sampai 20 Juli 2023 bersumber dari Mabes Polri atau Humas Polri. Ini kita lihat laporan kasus TPPO sampai dengan 20 Juli 2023 ya. Ini ada 702 laporan. Ini di tahun ini saja. Ini juga baru 6 bulan ya hitungannya ya. Kemudian korban TPPO-nya berjumlah 2.154 orang dengan 834 tersangka sampai dengan Juli 2023. Kita akan lihat data selanjutnya. Apa sih kemudian modus-modus nih yang dilakukan atau ditawarkan begitu ya pada tersangka ini? Dari beberapa modus yang kami himpun adalah mereka pun mengiming-imingi korban sebagai pekerja migran legal Indonesia. Ini tentunya menjadi satu kesempatan bagi para tersangka untuk memberikan tawaran bagi mereka, para korban yang kemudian sedang mencari pekerjaan dan mungkin ada susah ya mencari pekerjaan di daerah mereka tinggal. Kemudian pada akhirnya korban pun dijadikan sebagai pembantu rumah tangga, PRT, kemudian anak buah kapal, ABK, pekerja seks komersial, PSK, dan juga eksploitasi anak. Kemudian kita akan lihat nih data yang kami himpun dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Korban TPPO Indonesia yang dijaring di luar negeri. Ini bersumber dari Kementerian PPA, Kominfo, dan juga BP2MI. Ini adalah update terakhir sampai dengan 31 Mei 2023. Kalau kita melihat datanya ya, ada kabar baik sebetulnya di tahun 2018. Kenapa? Karena di tahun 2017 ini ada 1.451 orang. Kemudian turun sangat drastis di tahun 2018 sebesar 297 orang. Meskipun memang kalau kita tarik di tahun 2012 ini memang masih ya kurang lebih mendekati ya angkanya. Tapi kalau kita tarik lagi sampai tahun 2022, kalau kita lihat trennya dari tahun 2019 ini terus meningkat. Sampai akhirnya di tahun 2022 ada 752 orang yang menjadi korban TPPO Indonesia di luar negeri. Itu adalah sejumlah data terkait dengan TPPO di Indonesia dan kemudian kita juga akan melihat kalau data di pada Juni 2023 Satgas TPPO Polda Kalimantan Timur mencatat angka korban perdagangan orang sebanyak 40 orang. Nah, untuk membahas apa saja sih sebetulnya modusnya dan bagaimana Kepolisian Samarinda kemudian menekan tindak pidana ini. Sudah bergabung Kapolres Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli melalui sambungan Zoom. Pak Kapolres, terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Siang. Mungkin perlu kami update Pak, hingga Juli 2023 sudah ada berapa kasus tindak pidana perdagangan orang yang kemudian ditangani Kepolisian Samarinda dan apa saja modusnya? Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk sampai saat ini tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh Polresta Samarinda ada 8 kasus yang mana hampir seluruhnya modus operandinya adalah sebagai pekerja seks komersial. Karena perlu kita ketahui bahwa Kalimantan Timur ini bukan sebagai tempat tujuan pekerja migran maupun sebagai sumber pekerja migran yang dipekerjakan ke luar negeri. Tapi Pak, dari kasus-kasus TPPO di Kalimantan Timur yang kemudian ditangani sejauh ini, berapa jumlah kasus yang kemudian melibatkan anak di bawah umur? Untuk khusus di Samarinda saja, dari 8 kasus itu ada 2 kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Oke. Kalau kita mengacu Pak Kapolres pada data Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Kalimantan Timur, paling tidak di tahun 2022 menyebutkan bahwa kasus TPPO kemudian cenderung meningkat. Kalau kita lihat tadi trennya di grafik yang sudah saya paparkan juga cenderung meningkat ya Pak dari tahun 2019 kalau kita lihat secara general di Indonesia. Tapi apa kemudian mekanisme Kepolisian Samarinda dalam upaya mencegah dan juga menekan kasus perdagangan orang ini? Serta siapa saja yang kemudian dilibatkan? Jadi kami juga sudah
intens berkomunikasi dengan rekan-rekan dari UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Tenaga Kerja, maupun dari tim reaksi cepat PPA, baik tingkat pusat maupun tingkat Kota Samarinda, untuk membahas permasalahan ini dan mengantisipasinya. Kita juga selalu berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Timur maupun Mabes Polri untuk melihat peta jaringan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini untuk mengantisipasi jalur keluar maupun perbatasan-perbatasan yang ada di Kalimantan Timur. Dari beberapa kasus yang kemudian terungkap, Pak Kapolres, diketahui bahwa korban kemudian masih di bawah umur. Tadi Anda sempat sampaikan beberapa kasus ya, ketika kemudian dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Dari polisi sendiri, Pak, apa kemudian upaya yang dilakukan selain kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait agar anak-anak ini atau yang berada di bawah umur kemudian dipekerjakan sebagai seks komersial ini dapat kembali ke keluarga dan diterima oleh masyarakat, mengingat masa depan anak-anak ini memang masih panjang? Baik, yang pasti tujuan utama kita adalah terkait dengan bagaimana kita bisa mengembalikan anak ini ke keluarga maupun lingkungan dengan baik, karena yang pasti masa depan anak ini yang harus kita utamakan. Oleh karena itu kita terus intens berkomunikasi dengan Bapas maupun UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta tim reaksi cepat Perlindungan Perempuan dan Anak untuk bagaimana kita bisa bersama-sama mencarikan solusi untuk mengembalikan anak ini ke lingkungan dan bisa dapat diterima oleh keluarganya. Termasuk juga memberikan sosialisasi, Pak Kapolres, mungkin bagaimana caranya membedakan mereka yang benar-benar menawarkan pekerjaan yang legal dan mana yang tidak. Terkait hal itu kita juga sudah memberikan himbauan ya melalui rekan-rekan Babin Kamtibmas, kemudian polisi RW yang ada di Kota Samarinda ini untuk terus intens memberikan pengetahuan, kemudian masukan serta informasi-informasi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, sehingga tidak ada lagi korban-korban baik dari lingkungan keluarga khususnya yang terkait dengan anak. Baik, Kapolres Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli, terima kasih Pak Kapolres sudah berbagi informasi di Berita Satu Siang. Kami nantikan update selanjutnya. Selamat siang.